Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih belanja negara begitu yang sudah dilakukan sejauh ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, inilah beberapa upaya yang tengah dilakukan terkait dengan belanja pemerintah. Dari rentang waktu 2021 sampai dengan outlook nanti di tahun 2025 ini. Trennya sebenarnya naik dari 2.700-an triliun rupiah di tahun 2021 meningkat menjadi 3.096 triliun di tahun 2022, kemudian naik lagi sampai dengan 2024 3.350 triliun, dan tahun ini diharapkan belanja negara bisa mencapai 3.527,5 triliun rupiah yang diharapkan juga bisa menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tanah air. Berikutnya, ada 5 stimulus ekonomi begitu yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah, tapi Pak Roy tadi sudah menyinggung belum cukup komprehensif, belum optimal begitu. Nanti kita akan cermati bersama seperti apa sih yang diharapkan untuk insentif yang diberikan tepat sasarannya begitu. Ini dia, ada diskon tarif transportasi, tarif jalan tol, kemudian penebalan bantuan sosial, kemudian juga ada bantuan subsidi upah, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Itu dia 5 stimulus yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, kemudian Pak Roy Nicholas Mande. Nah, Prof, berdasarkan informasi tadi yang sudah disampaikan, bagaimana Anda melihat tren belanja pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat begitu ya? Tapi apakah jumlahnya sudah ideal? Karena setiap tahun juga kondisinya berbeda, tantangannya juga berbeda. Anda melihat bagaimana dengan proyeksi untuk belanja pemerintah di tahun 2025 ini, Prof. Telisa? Betul. Kalau secara angka kan memang nilainya tumbuh ya. Ya. Kemarin misalkan kan cuma belakangan tumbuhnya makin lambat. Jadi kemarin tumbuhnya 0,6% sejalan dengan efisiensi yang dilakukan. Oke. Jadi kalau saya melihat bahwa kita jangan cuma melihat pertumbuhannya, tapi kualitasnya ya, dan alokasinya sebetulnya. Jadi kalau kita ingin APBN itu betul-betul berdampak pada ekonomi kita harus punya pecahan-pecahan dari setiap komposisi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu efektivitasnya seperti apa per jenis pengeluaran. Selama ini yang dianggap tidak efisien atau dianggap lemak buat ekonomi, misalkan itu kan udah dipangkas tuh kegiatan perjalanan dinas, ATK tuh banyak sampai katanya ada satu kementerian ATK berapa dan itu kurang masuk akal, disinyalir takutnya di situ ada apa ya, ada penggelembungan atau apa dan kurang efektif gitu. Nah, itu akhirnya efisiensi dari penghematan itu di-shifting kemana saja, ke Danantara, kemudian juga ke program-program prioritas seperti MBG, program 3 juta rumah, kan yang lain-lain itu tadi disebut ya. Nah, cuma gini, shifting dari satu hal nih, misalkan gini, biasa itu dialokasikan untuk belanja dinas. Nah, kan belanja dinas itu ternyata selama ini cukup kepada perhotelan, ATK tadi mungkin ada berdampak kepada industri percetakan ya dan seterusnya yang terhubung dalam suatu supply chain-nya. Nah, terus sekarang pindah ke MBG gitu kan. MBG ini sudah menyerap berapa. Nah, karena shifting dari satu program ke program lain, itu kadang-kadang mungkin dampaknya itu tidak langsung ada jeda karena kan yang awalnya misalkan ini belanja dinas ya, itu banyak melibatkan UMKM. Nah, ketika di program MBG belakangan ini kan awalnya di-tackle secara sentralistis. Nah, baru sekarang memang akan lebih di-decentralize, akan lebih melibatkan daerah, lebih melibatkan kantin sekolah, atau lebih melibatkan UMKM. Tapi kan kemarin-kemarin masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, misalkan kayak gitu. Dan pelaku-pelaku yang tersentralisir lah, ya. Agen-agen yang tersentralisir, nah itu belum, gitu. Karena kan untuk membangun aja harus 10 miliar untuk dapur, satelit atau apa, nah kayak mana mampu membangun dapur 10 miliar misalkan. Nah, itu jadi belum ada trickle down efeknya. Yang tadinya di belanja dinas, di mana belanja dinas itu sudah melibatkan UMKM secara banyak. Nah, jadi akhirnya shifting dan efisiensi yang ke program ini belum memberikan dampak yang maksimal karena tadi butuh waktu juga dan supply chain yang terlibatnya itu belum terbangun ekosistemnya secara lengkap sehingga belum kelihatan dampaknya secara signifikan. Ada dampaknya, tapi belum sesignifikan yang awal, misalkan seperti itu. Jadi itu harus cepat dilakukan tuh. Program-program yang memang dicanangkan untuk pengeluaran itu supaya efektif, harus tadi
trickle down effect, supply chain-nya, ekosistemnya, dan melibatkan UMKM itu. Apa aturan-aturannya agar mempermudah, misalkan UMKM bisa menjadi dapur untuk program MBG itu, apa gitu loh. Nah itu yang harus betul-betul dipastikan. Jadi jangan hanya pada tataran makro, oh kita udah pindahkan ke yang lebih efisien, tapi di lapangannya. Kebanyakan kelemahan kita tuh semuanya di lapangan. That's why, menurut saya kenapa trickle down effect itu kurang terjadi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan nanti ada upaya pemberian stimulus tambahan juga begitu di semester kedua tahun ini, apa yang perlu kita bisa ambil pelajaran lah paling tidak kalau misalnya dengan beberapa insentif yang sudah diberikan sebelumnya sehingga yang seperti Pak Roy harapkan tadi benar-benar tepat sasaran kemudian berimplikasi langsung nih, berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat begitu Prof. Ya, harapan kami tentunya pemerintah sudah melakukan ya, seperti Pak Menko menyampaikan stimulus ini nanti akan mendapatkan masukan. Jadi semua pihak kan tidak akan menemukan suatu formula yang membahagiakan semua orang tentunya, tapi setidaknya ada partisipasi publik dalam itu tadi informasi memberikan masukan kepada pemerintah stimulus apa sih yang paling dibutuhkan. Ya pastinya pemerintah ada bantuan subsidi upah karena ternyata yang itu kelas rentan bukan miskin mereka tidak dapat bansos. Nah itu menurut saya udah bagus tuh. Terus diskon tarif listrik karena ternyata listrik itu cukup besar komponennya di dalam inflasi dan efek supply chain-nya juga besar kepada inflasi. Nah ada diskon listrik, ada diskon pesawat. Nah, tarif pesawat maksudnya. Nah, kemudian nanti apalagi nih yang dibutuhkan oleh dunia usaha? Misalkan subsidi harga gas, karena industri misalkan membutuhkan gas. Nah, dari Pak Roy misalkan dari retail, apa sih yang paling dibutuhkan supaya tidak terjadi rojali rohana tadi agar masyarakat tuh berdaya beli? Ya pastinya harus lapangan kerja. Nah, berarti ada anggaran ataupun program kebijakan pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja karena lapangan kerja ini memang masih sangat menjadi isu gitu kan, lapangan kerja tidak semudah itu. Nah bursa kerja kemarin kita lihat viral sekali, ada satu bursa kerja yang sampai diserbu ribuan orang, satu lowongan kerja itu 5.000 pelamar misalkan. Nah itu kan berarti luar biasa kebutuhan akan lapangan kerja terutama kerja formal. Nah, lapangan kerja formal ini loh yang harus. Nah, orang kalau udah kerja itu pasti bisa nggak jadi rojali, mereka bisa memiliki daya beli. Nah, makanya kuncinya menurut saya juga di lapangan kerja. Kita bangun industri, harus ada MOU dengan investor agar mereka juga menciptakan lapangan kerja. Nah, tapi dari sisi SDM-nya memang harus ditopang, skill SDM-nya harus link and match-nya harus diperkuat. Jadi ini sinergi antar sektornya memang harus diperkuat. Jadi sebenarnya kebijakan di di tataran makro itu udah bagus, cuman tinggal implementasi dan sinerginya itu loh yang harus diperkuat. Baik, ini menarik nih Prof. Nah, Pak Roy, lantas bagaimana Anda melihat potensi-potensi dengan yang sudah disampaikan begitu bahwa memang masih ada hearing ataupun upaya diskusi begitu ataupun masukan yang bisa disampaikan mungkin dari pelaku usaha seperti Pak Roy begitu kepada pemerintah sehingga benar-benar nanti efektif nih insentif yang diberikan begitu selanjutnya untuk langsung terdampak kepada masyarakatnya, kemudian masyarakat trigger juga untuk bisa melakukan konsumsi lagi begitu, khususnya untuk di sektor retail sendiri nih Pak Roy. Ya, jadi saya sepakat tadi Ibu Telisa katakan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi dominan menjawab tantangan daripada pelemahan daya beli. Ya, kita nggak bisa euforia ya, semangat bahwa iya nanti kita ada lumbung pangan di Papua, iya nanti kita akan buka manufaktur pabrik baterai, EV, iya, tapi semuanya itu masih bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun ke depan. Ya, dan langkah konkretnya misalnya beberapa program ya, saya to the point saja. Ya, kita baru dengar launching Koperasi Merah Putih. Apa produknya, apa marketnya yang juga bisa menggerakkan kepada hasil sehingga hasil itu bisa diterima oleh masyarakat. Sudah dipelajari nggak spesifik market dan produknya, ya, dan lain-lain lah. Jadi kewirausahaan itu sangat penting ya, supaya memang bisa langsung sasarannya itu, ini sekarang ini situasinya sekarang ya, sasaran itu nggak seringkali tidak pas ya. Di makronya, di atasnya itu dananya cukup. Ya. Kita tahu ya besaran Danantara itu mengolah dana itu sangat signifikan. Tapi nggak bisa ketarik ke bawah. Nggak bisa masuk langsung tepat sasaran buat mendorong masyarakat berkonsumsi, memiliki daya beli. APBN itu cuma jangan hanya sebagai engine pembangunan, tapi juga harus jadi akselerator transaksi ekonomi rakyat. Ya, jadi ini kan sesuatu yang paradigma yang harus dirubah. Dan ini dimulai dari kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja. Jangan tunggu pabrik muncul, jangan tunggu ada program nasional muncul. Kewirausahaan paling mudah misalnya warungisasi. Ya, bagaimana yang ter-PHK itu dikasih fasilitas buka warung, mereka bisa dapat barang yang murah, jual
wajar, kemudian mereka dapat penghasilan itu mereka bisa belanja. Ya. Jadi itu, jangan hanya untuk mengurangi kos. Kalau mengurangi kos itu hanya mengobati Panadol aja, mengobati paracetamol aja. Tapi sakit utamanya nggak terobati karena nggak ada penciptaan usahanya, kewirausahaannya. Ya, kemudian juga hal-hal yang langsung menyangsar kepada berbasis transaksi lah, bukan hanya anggaran, angka-angka anggaran. Ya, langsung kepada konsumen misalnya, bukan kepada penyedia. Ya, jadi langkah-langkah yang mendorong untuk orang berbelanja karena kita masih negara konsumsi, mau diakui atau tidak. Yes, ya, betul. Kita belum sebagai negara eksporter. Ya, kita belum sebagai negara investor ya seperti ASEAN, Singapura dan lain sebagainya. Tapi ini kita masih negara konsumsi. Jadi buat yang spesifik untuk mendorong konsumsi, ya, buat yang berbasis transaksi sehingga bisa ada transaksi dari masyarakat sehingga mendorong konsumsi. Tadi sudah dikatakan Bu Telisa ada pemotongan anggaran. Oke, anggarannya dipotong terus kemana? Apakah itu untuk program? Ya udah supaya tidak stunting, itu perlu, sangat penting. Tapi lebih penting lagi kalau orang tuanya tidak bisa berbelanja, kemudian konsumsi rendah, ya bukan soal stunting yang terjadi, tapi hal-hal yang nggak kita inginkan bisa terjadi. Kriminalitas naik, faktor sosial lebih memperparah situasi dan nah itu kan mesti ada prioritas. Jadi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dan lain sebagainya. Oke, coba belanja ke daerah misalnya. Itu bisa nggak misalnya saya ambil contoh 5% dialokasikan untuk membantu pembelanjaan bagi masyarakat yang menengah misalnya. Ya. Jadi nggak hanya untuk program daerah yang memang sudah terbuat, sudah diprogram programnya. Tapi coba dialokasikan untuk bagaimana yang mendorong transaksi sehingga masyarakat bisa transaksi, daya beli, ada kewirausahaan yang tercipta. Nah itu yang penting saat ini sebenarnya untuk bisa dilihat sebagai program yang supaya tepat sasaran. Oke, Pak Roy. Nah, seperti apa kalau kita lihat begitu upaya-upaya untuk menciptakan lapangan kerja? Jadi tidak mungkin hanya di perkotaan, membangun lagi ekonomi dari desa dengan penciptaan lapangan kerja. Mungkin juga kita bisa sinkronkan dengan program koperasi desa atau kelurahan merah putih begitu ya, Pak Roy dan juga Prof. Telisa. Anda melihat seperti apa jadi Prof? Kira-kira nih yang perlu segera kita lakukan sehingga boosting di semester kedua tahun ini benar-benar bisa terwujud, insentif dan juga tepat sasaran sehingga kita masih bisa bertahan nih paling tidak pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 5% begitu, Prof. Telisa. Iya. Memang kita perlu quick win strategi ya. Kalau kita punya strategi itu kan ada quick win nih yang jangka pendek apa. Misalkan kayak Pak Roy tadi yang berbasis transaksi. Entah hari belanja online nasional itu ya. Masyarakat diberikan voucher atau apa. Nah itu untuk mendorong. Kemudian ini yang mau ada event misalkan kenegaraan di 17 Agustus. Kan pemerintah punya anggaran. Nah kita tahu euforia kegiatan 17 Agustus ada lomba-lomba, ada event, ada apa. Itu sangat kita dorong. Nah harusnya ini juga kita mengundang wisatawan asing. Karena biasanya event-event tertentu ya, event-event kebudayaan itu akan sangat mengundang wisman ya jadi karena basis ekonomi kita tuh masih banyak event. Nah kalau tadi Pak Roy bilang kita butuh transaksi, nah pemerintah harus pintar nih menciptakan event apa. Kemarin sempat ya 2023 tuh banyak sekali event, ada G20, ada ASEAN meeting, ada macam-macam. Nah kita ciptakanlah event-event. Nah, ini misalkan contoh tadi 17 Agustus di Quick Win. Nanti di 17 Agustus tuh ada event apa supaya masyarakat belanja, masyarakat juga berbahagia, Indonesia merdeka. Nah itu apa, jadi real gitu. Nah selain tadi program-program jangka panjang seperti MBG, jangka panjang seperti Koperasi Merah Putih, implementasi gitu juga harus segera, dan dalam desainnya harus betul-betul didesain secara baik agar ini melibatkan masyarakat sehingga multiplier efeknya itu tadi bisa dirasakan. Jadi tidak sekedar jargon seperti itu. Nah itu dia bentuk insentif yang diharapkan begitu. Apakah sama nanti dengan insentif sebelumnya atau mungkin harus ada inovasi baru? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa, Pak Roy, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.